Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Blank Dev. Saya Gozi Mahdi, owner dari channel Blank Dev. Hari ini saya ingin sharing tentang aplikasi Android Studio sebagai IDE yang dipakai oleh programmer Android untuk membuat aplikasi Android. Oke, di sini saya ingin menampilkan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran, memahami apa itu Android Studio, memahami struktur dari Android Studio, dan bisa membuat aplikasi Hello World. Oke. Di sini saya sudah membuat slide rangkuman yang saya buat. Nah, sebelum kita pakai IDE Android Studio, itu kita harus tahu dulu apa itu aplikasi Android Studio. Jadi, aplikasi Android Studio adalah sebuah aplikasi atau sebuah IDE, Integrated Development Environment, untuk membuat aplikasi Android gitu. Nah, fitur-fitur dari aplikasi Android itu yang pertama, sistem build berbasis Gradle yang fleksibel, begitu. Kemudian di Android Studio terdapat emulator. Yang ketiga, lingkungan terpadu tempat Anda bisa mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android, mau dari tablet ataupun handphone biasa, gitu. Kemudian terapkan perubahan untuk melakukan push pada code dan search ke aplikasi yang sedang berjalan tanpa memulai ulang aplikasi tersebut. Kemudian si Android Studio ini sudah terintegrasi dengan GitHub gitu. Jadi kalian tidak perlu manual menggunakan command line git gitu karena di Android Studio sudah include. Oke. Kemudian framework dan fitur pengujian yang lengkap. Kemudian selanjutnya fitur Lean untuk merekam perform, kegunaan, kompatibilitas, dan masalah lainnya. Selanjutnya dukungan C++ dan NDK. Nah, yang terakhir adalah dukungan bawaan untuk Google Cloud Form yang memudahkan integrasi GCM atau Google Cloud Messaging dan App Engine seperti Firebase. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mengenal struktur dari project Android Studio. Nah, secara default, ketika kita nge-create project Android Studio, itu nanti Android Studio akan menampilkan tampilan struktur seperti berikut ini. Begitu, jadi ada aplikasi sama Gradle script. Nah, untuk application ini dia nanti akan menampilkan 3 folder secara defaultnya ya. Itu manifest, Java, REST. Nah, untuk manifest ini berisi file Android manifest.xml. Untuk Java berisi file kode sumber Java termasuk kode pengujian. Begitu. Nah, yang ketiga berisi semua resource non-code seperti tata XML, string UI, dan gambar map. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh, ada 3 folder, manifest, Java, REST. Nah, di manifest kan ada file namanya android manifest.xml. Apa sih itu? Nah, sebelum itu kita pelajari dulu tool-toolnya yang ada di Android Studio ini. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini sudah ditandai ya bagian tool-toolnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, yang pertama adalah toolbar. Jadi, yang bagian atas ini, nah ini nih, ini disebut dengan toolbar. Gitu. Nah, fungsinya adalah untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk menjalankan aplikasi dan menunjukkan fitur Android. Nah, toolnya. Oke, yang kedua, ini tuh yang kedua ya, yang bawahnya. Itu adalah menu navigasi.
untuk membantu Anda menjalankan project dan membuka file untuk diedit. Menu ini memberikan tampilan struktur yang lebih ringkas yang terlihat di jendela project. Gitu. Kemudian yang ketiga itu yang ini. Ketiga itu yang ini ya. Nah, yang ada codingannya. Itu tuh disebut dengan jendela editor. Dia adalah tempat Anda untuk membuat dan memodifikasi code. Gitu. Tergantung jenis file yang ada ya. Editor ini dapat berubah, misalnya saat menampilkan file tata letak, editor akan menampilkan layout editor. Gitu. Jadi nggak selalu dia menampilkan code gitu. Oke, selanjutnya yang keempat itu yang ini ya. Nah, ini yang sampai ke sini. Nah, itu yang keempat ya. Itu disebut dengan panel jendela fitur. Gitu. Dia itu berada di sisi luar jendela IDE dan berisi tombol-tombol yang memungkinkan Anda memperluas atau menciptakan setiap jendela fitur. Gitu. Kemudian yang kelima itu yang ini. Nah, yang ini nih, si kotak ini dan si kotak ini. Itu yang kelima. Itu disebut dengan jendela fitur. Memberikan Anda akses ke tugas tertentu seperti pengelolaan proyek, penelusuran kontrol, versi, dan banyak lagi. Anda dapat memperluas dan mencutkan jendela ini. Kemudian yang terakhir ini, yang di bawah sini, itu disebut dengan status bar. Jadi, dia menampilkan status proyek Anda dan IDE itu sendiri, serta semua peringatan atau pesan seperti mungkin error pada codingan, nanti ngelihat pesannya itu bisa lewat status barnya. Nah, di sini nih. Gitu ya. Oke. Itu tadi kita sudah mengenal tool-tool yang ada di Android Studio. Sekarang kita balik lagi ke slide yang ini. Kita akan belajar mengetahui isi dari folder-folder ini. Gitu. Nah, yang pertama manifest. Manifest ini berisi file code yang mana isinya itu adalah bukan konfigurasi, tapi settingan dari activity-activity yang ada di project kalian. Begitu. Termasuk informasi tentang activity-nya tersebut. Begitu. Dan setting untuk stylenya juga ada di manifest-nya. Gitu. Kemudian yang folder Java. Folder Java ini berisi sumber code dan tes. Jadi sumber code buat codingan kita dan sumber code buat codingan untuk melakukan testing. Gitu. Nah, biasanya di dalam folder ini itu terdapat sebuah file secara default ya, namanya main activity. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya REST. REST ini kepanjangannya adalah resource. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dia itu untuk untuk setting tata letak tampilan kita dan lokasi untuk menyimpan string dan gambar. Begitu. Nah, untuk durable ini untuk menyimpan gambar. Layout ini itu layout untuk membuat tata letak UI UX Android kita. Jadi disimpannya di layout. Nah, kemudian yang menu ini berisi XML yang nanti digunakan untuk menu item pada aplikasi kita. Nah, Meatmap ini kurang lebih mirip-mirip dengan Drawable. Hanya saja Meatmap ini dia berisi sebuah image yang menampilkan dimensi-dimensi dari image tersebut. Misalnya XHDPI atau HDPI
dan lain-lain begitu. Nah, untuk yang values ini tuh berisi XML untuk teks dari Android kita, ya, seperti menyimpan nama, menyimpan string-string itu di value, dan untuk menyimpan style, color itu ada di values begitu. Oke, kita sudah bahas semua uh, informasi yang ada di Android Studio. Sekarang kita coba buka aplikasi Android Studio-nya. Kita akan cek apakah benar sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Oh iya, ada satu lagi yang kita belum bahas, itu adalah Gradle. Nah, Gradle ini dia itu adalah sebuah file untuk mendefinisikan konfigurasi build gitu. Nah, di dalam Gradle script ini terdapat banyak file Gradle ya. Nah, file Gradle yang pertama itu build.gradle project. Nah, yang ini tuh dia sebuah file yang mendefinisikan konfigurasi build yang berlaku untuk semua modul. Begitu. Jadi file ini tuh integral bagi project. Nah, untuk yang bawahnya build.gradle module, ini tuh dia mendefinisikan konfigurasi build khusus gitu. Untuk di dalamnya ada apa saja nanti akan kita bahas di dalam Android Studio-nya langsung ya. Nah, untuk Gradle Wrapper Properties ini tuh nanti kita lihat isinya seperti apa. Untuk yang setting.gradle ini tuh untuk menetapkan versi untuk penamaan project gitu. Jadi di sini ada di dalam setting.gradle. Nah, yang local.property itu tuh lokasi SDK. Lokasi SDK kita berada di mana gitu. Oke, di sini aplikasi Android Studio saya sudah kebuka. Nah, seperti ini. Secara default nanti dia akan menampilkan seperti ini. Kalau belum ada projectnya, nanti bagian kotak ini dia itu belum ada, jadi hanya bagian yang sebelah kanannya. Nah, kita coba create new project. Caranya adalah ini, pilih yang create new project. Kemudian pilih yang empty activity. Kemudian di next. Nah, pada pengisian kolom ini, untuk yang nama, ini tuh maksudnya adalah nama project. Misalnya, saya bikin di sini nama projectnya blank dev, example. Kemudian untuk nama package ini adalah sebuah tree folder gitu. Sebuah tree folder yang nanti ini tuh digunakan untuk yang nanti akan digunakan sebagai ID unik di Google Play Store gitu. Kemudian di sebelah sini ini tuh lokasi penyimpanan project kita ada di mana gitu. Nah, untuk language-nya bahasa yang kita gunakan untuk membuat aplikasi Android. Saat ini bahasa yang digunakan untuk membuat aplikasi Android secara natif itu ada dua, Java dan Kotlin. Nah, kemudian yang bawahnya ini tuh untuk menetapkan minimum SDK.
dari aplikasi kita. Jadi kalau misalnya kita set minimum SDK-nya adalah KitKat misalnya, jadi aplikasi kita hanya mampu berjalan pada aplikasi KitKat dan ke atas gitu. Jadi Jelly Bean nggak bisa kita install aplikasi kita kalau kita set minimum SDK-nya itu ke KitKat begitu. Nah untuk bawahnya ini kita abaikan saja. Kemudian kita next, finish. Oke, kita di sini lagi menunggu loading untuk persiapan uh, membuat aplikasi Android ya di bawah. Gradle build terus ini progresnya. Ini harus kita tungguin dulu sampai selesai ya. Oke, Gradle build punya saya sudah selesai. Nah, bisa kalian lihat seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, di Java ini nanti dia akan menampilkan folder sesuai dengan package kita. Nah, ini nama package kita ya, yang sebelumnya kita bikin. Nah, di dalamnya itu terdapat main activity secara default gitu. Tapi kita nggak akan bahas ke bagian ini, kita bahas bagian manifest dulu. Nah, di dalam folder manifest ketika kita extend itu ada sebuah file namanya android manifest.xml. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga, jadi ini tuh informasi jadi android manifest file ini berisi informasi dari aplikasi dan settingan untuk aplikasi seperti nama aplikasi, labelnya, iconnya gitu. Kalau backup, kemudian icon untuk run-nya, sama time, color dari aplikasi gitu. Dan berisi informasi terkait dengan activity yang sudah kita buat gitu. Nah, secara default kan ada satu activity yang dibuat, itu disebut main activity yang tadi. Nah, yang ini ya. Gitu. Dan di sini juga untuk setting activity mana yang ingin kita jalankan pertama kali. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah file Java. Jadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, file Java berisi informasi dari activity atau kode kita gitu. Dan kode untuk testing. Nah, untuk kode untuk testing ini akan kita bahas di video yang lain ya. Oke. Kemudian yang REST. Yang REST ini secara default dia ada 4 file yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga. Itu ada the label. Label ini berisi atau tempat untuk menyimpan image-image gitu. Nah, image-image dari aplikasi kita. Nah, untuk layout ini tuh sebuah folder untuk apa ya? Untuk menyimpan UI UX XML kita, tata letak dari aplikasi kita. Seperti di sini contohnya yang kelas activity main. Nah, ini UI UX dari kelas defaultnya. Kemudian selanjutnya adalah yang bitmap. Bitmap ini mirip ya
dengan variable. Nah, yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga, dia berisi sebuah image yang menampilkan banyak dimensi. Nah, ini contoh HDMI, MDPI, XHDPI. Nah, makin besar, XHDPI. Nah, ini DPI gitu. Oke, selanjutnya adalah value. Value ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga, berisi string dari aplikasi. Ini nama aplikasinya. Kemudian color dari aplikasinya. Kemudian tema dari aplikasinya. Begitu. Selanjutnya adalah Gradle script. Nah, untuk Gradle script ini ada 7 file. Nah, yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga, buat Gradle yang project, ini itu untuk mendefinisikan konfigurasi buat yang berlaku untuk semua modul. Nah, yang bawahnya adalah untuk mendefinisikan konfigurasi buat tapi khusus untuk modul tertentu. Gitu. Nah, selanjutnya Gradle WPL. Nah, ini tuh informasi terkait dengan Gradle ya. Progress Role Pro ini untuk setting keamanan dari kode kita agar tidak bisa di reverse engine. Kemudian Gradle Properties ini tuh menampilkan settingan seperti coding style ya, dan setting. Nah, ini menampilkan project name dan modul-modul yang ada di project kita. Begitu. Nah, yang local.properties ini tuh menampilkan informasi dari SDK kita. Begitu, ada di mana. Oke. Kita sudah bahas semua. Kita sudah bahas semua struktur dari Project Android Studio. Sekarang kita akan coba install project kita ke emulator Android Studio. Nah, perhatikan di bagian tool ini. Di bagian tool ini ada yang namanya AVD Manager. Nah, ini kalian klik. Kemudian untuk membuat sebuah emulator, caranya adalah create virtual device. Kemudian di sini kalian pilih kategorinya apa. Misal di sini saya pilih Nexus One. Kemudian saya next. Nah, setelah itu kalian pilih sistem image-nya nih. Mau apa? Oreo, apakah marshmallow, lollipop, dan lain-lain. Di sini saya coba pilih Oreo. Kemudian di sini nama dari emulator kalian. Di sini pengaturan untuk resolusi. Pengaturan untuk resolusi. Kemudian di sini untuk mengubah sistem image-nya lagi. Nah, di sini untuk menentukan orientasinya. Oke. Setelah itu kalian finish. Nanti dia akan secara otomatis download sekaligus install emulatornya ke Android Studio kalian.
Oke, di sini untuk melihat emulator-emulator yang kalian miliki, itu bisa di tool ini, bagian sini, itu diklik. Nah, nanti di sini menampilkan emulator-emulator yang kalian punya. Termasuk nanti ketika kalian mendaftarkan handphone kalian untuk menjadi emulator Android Studio. Nanti munculnya di sini juga. Gitu. Ini yang tadi saya buat, Nexus One API. Nah, kemudian saya coba run app. Nah, dalam tool Android Studio ini ada tiga icon untuk melakukan run ke emulator. Itu ada run, kemudian di sini ada yang tanda panah ini, kemudian sama yang ini, yang bentuknya kayak hewan gitu. Nah, fungsinya adalah untuk yang ini tuh install aplikasi, yang ini install aplikasi. Jadi kalau misalnya udah ada aplikasi yang ada di emulator kalian, kalau kalian mau ada perubahan di codingan, kalian nggak perlu yang ini gitu, karena prosesnya akan lama. Jadi kalian kliknya instant run app gitu. Kemudian kalau yang debug ini dia untuk install ke emulator, tetapi nanti dia akan melakukan proses cek one by one codingan kita gitu. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, sudah berhasil terinstall ke emulator kita dan sudah berhasil muncul menampilkan hello world. Nah, perhatikan di sini nama BlankDev X ini dari value string. Nah, sama ya. Nah, kemudian warna-warna ini biru tua, biru muda itu dari color. Nah, kemudian dari color ini diterapin ke temanya. Nah, ini temanya. Sini nih, kalian bisa lihat nih warnanya. Nah, itu. Nah, untuk tampilan tata letak UI-nya itu ada di layout. Sama kan ya? Nah, sama kan ya? Nampilin hello world. Oke. Sekian sharing saya mengenai aplikasi Android Studio. Semoga bermanfaat. Subscribe ya dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.